Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Maulana Ihtiramidin dari jurusan Pertanian, Prodi Teknik Produksi Benih, Politeknik Negeri Jember. Saya di sini akan menerangkan mengenai pengarahan atau actuating. Sebelum kita mengetahui actuating, perlu diingat untuk menciptakan karyawan yang baik perlu adanya pemilihan staf. Pemilihan staf dapat disebut dengan pengisian jabatan atau staffing. Staffing merupakan proses merekrut karyawan, penarikan karyawan, penempatan karyawan di posisi yang sesuai dengan keahliannya, dan pemberhentian karyawan. Kemudian, bila kita telah lebih jauh untuk memahami pengadaan karyawan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membentuk karyawan dengan mutu yang sesuai dengan harapan perusahaan atau organisasi. Biasanya, perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan analisa jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan, job description, dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Analisis jabatan adalah proses untuk mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas-tugas dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu. Kemudian, uraian jabatan adalah dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu jabatan untuk memudahkan dalam membedakan jabatan yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak tertukar dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Selanjutnya, penarikan karyawan. Penarikan karyawan merupakan kegiatan mencari atau menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan mempengaruhi cara penarikan melalui iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Biasanya, perusahaan mengiklankan lowongan pekerjaan. Biasanya ditaruh di koran atau disebar menggunakan pamflet atau brosur. Sumber karyawan di sini dapat bersumber dari yang pertama, sumber internal, yaitu melalui karyawan yang telah ada, baik secara rotasi atau promosi. Biasanya terjadi pada jabatan menengah ke atas. Kedua, sumber eksternal, yaitu karyawan ditarik dari perusahaan luar, biasanya untuk mencari karyawan baru untuk mengisi kekurangan karyawan. Selanjutnya, seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Hal ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Prosedur seleksi antara lain surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima ataupun ditolak. Seleksi biasanya dilakukan beberapa kali dan bertingkat. Tingkat pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Kemudian, setelah karyawan diterima, ada penempatan pekerja. Penempatan karyawan adalah kegiatan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi adalah pemberitahuan kepada karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, serta tugas dan tanggung jawabnya dan peraturan-peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Induksi adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan, serta
yang terakhir, pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah putusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja yang habis, peraturan pemburuan, pensiun, atau meninggal dunia. Biasanya, ketika karyawan diberhentikan akan mendapat uang pesangon dari perusahaan. Setelah membahas proses staffing, kita akan membahas mengenai pengarahan atau actuating. Menurut George Robert Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas, secara bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Jadi, pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Berikut ini pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan. Yang pertama, tingkah laku manusia, kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Kedua adalah hubungan manusiawi dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Proses komunikasi terdiri dari yang pertama unsur yaitu komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Yang kedua lambang yaitu suara, tulisan, warna, dan lain-lain. Keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi kepemimpinan adalah yang pertama, mengambil keputusan dan merealisasikan keputusan itu. Yang kedua, mendelegasikan wewenang dan pembagian kerja. Yang ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Keempat, memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan semangat. Yang kelima, mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Kemudian, pemimpin dalam perusahaan berperan juga sebagai yang pertama, pemprakarsa, penggiatan, dan pengendalian rencana. Kedua, mengkoordinasi kegiatan bawahan. Yang ketiga, menilai prestasi, memberi penghargaan atau reward, dan sanksi punishment kepada bawahan. Keempat, pengembangan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan. Yang kelima, memelihara aktivitas perusahaan dan tanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, dan bawahan. Keenam, memberikan kompensasi ketenangan, kesejahteraan pada karyawan, dan lain-lain. Unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur kepemimpinan antara lain yaitu pemimpin, bawahan, organisasi, tujuan, dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Semuanya saling berkaitan untuk menjadikan sebuah organisasi terstruktur dengan baik. Berikut ini gaya atau tipe kepemimpinan menurut Melayu SP Hasibuan. Yang pertama,
Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter merupakan kepemimpinan yang menganut sistem sentralisasi wewenang. Falsafah pemimpin bawahan adalah untuk pemimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar dan mampu. Gaya kepemimpinan seperti ini tidak disukai karena mempunyai sikap egois. Pengarahan dilakukan secara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin yang secara persuasif menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan berpartisipasi bersama bawahan. Pemimpin memotivasi karyawan memimpin menerapkan sistem manajemen terbuka. Informasi dan pembinaan kaderisasi mendapat perhatian yang serius. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif adalah seorang pemimpin yang mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Biasanya, kepemimpinan semacam ini terjadi ketika kita kerja kelompok sehingga membuat orang lain bisa berpendapat juga. Selanjutnya, karakteristik actuating. Yang pertama, pervasive function. Kedua, continuous activity. Ketiga, human factor. Keempat, creative activity. Kelima, executive function. Yang keenam, delegate function. Keenamnya saling berhubungan satu sama lain dan terikat. Yang pertama, pervasive function. Pervasive function maksudnya adalah pengarahan diterima atau berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua, continuous activity. Continuous activity maksudnya adalah pengarahan berupa bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Ketiga, human factor. Human factor maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Keempat, creative activity. Creative activity maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengadaan ini, seorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Kelima, executive function. Executive function maksudnya adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level pada semua jenis organisasi dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasan atau bos. Keenam, delegate function. Delegate function maksudnya adalah pengarahan merupakan suatu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan atau bos harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami. Sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pengarahan. Tujuan dari pengarahan atau actuating sangat banyak. Salah satunya sebagai alat motivasi, memprakarsai aksi, penggunaan sumber daya dengan efisien, coping perubahan, mengintegrasikan upaya, menyediakan stabilitas, dan lain-lain. Cara melakukan pengarahan atau direction. Yang pertama, orientasi.
Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Biasanya orientasi ini diberikan kepada pegawai baru dengan tujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan pengertian kepada bawahan apa masalah yang akan dihadapi. Kedua, perintah, yaitu merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang-orang yang berada di bawahnya untuk melakukan suatu pengulangan atau suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Jadi, perintah itu berasal dari atasan yang ditujukan kepada bawahan, atau dapat dikatakan bahwa arus perintah ini mengalir dari atas ke bawah. Ketiga, wewenang, yaitu mendelegasikan wewenang bersifat lebih umum jika dibanding dengan pemberian perintah. Dalam delegasi wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Keempat, petunjuk. Petunjuk yaitu penjelasan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya mengenai hal-hal yang harus dikerjakan. Petunjuk dapat berupa petunjuk umum maupun petunjuk khusus. Yang kelima, motivasi, yaitu motivasi merupakan pemberian semangat dari pimpinan kepada para orang yang berada di bawahnya agar bekerja dengan lebih giat dan bersemangat. Yang keenam, mempengaruhi. Mempengaruhi adalah suatu tindakan usaha yang dilakukan untuk meyakinkan para anggota atau bawahan agar bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, kesimpulannya, actuating merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang berperan dalam menggerakkan dan mengatur segala kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Terima kasih karena sudah menyimak video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.